Adapun kegiatan yang kami sudah lakukan berangkat dari tema sentral Majelis Rakyat Papua, yaitu penyelamatan manusia dan tanah Papua. Dalam pembahasan program kami lihat bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dan dampaknya kepada anak maupun keluarga itu adalah perempuan Papua sendiri belum bisa untuk memberdayakan diri sendiri untuk melakukan sesuatu, sehingga kami merasa bahwa perempuan Papua itu perlu dihimpun dalam satu wadah yang kami beri nama Lembaga Perempuan Adat Papua. Nah, untuk program ini sudah dibentuk di masing-masing wilayah di tanah Papua sesuai dengan utusan perempuan-perempuan yang ada di sini untuk wilayah-wilayah mereka. Nah, dengan harapan berdirinya lembaga ini, semua pekerjaan tentang perempuan dan anak itu dapat kami lakukan dalam lembaga itu. Nah, jadi lembaga ini juga bukan kami berdiri sendiri, tapi kami membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan lembaga atau kelompok-kelompok perempuan yang lain dengan tujuan untuk bersama-sama membangun tanah Papua. Contoh untuk lembaga ini di Kota Jayapura kami sudah bentuk dan sudah dilantik oleh Bapak Wali Kota, Bapak Ben Hortomimano, yaitu Lembaga Perempuan Adat Portumbai. Dengan program-program kita untuk ekonomi, kami sekarang berusaha untuk membangun satu lokasi pasar untuk perempuan Portumbai, yaitu di Holtekam. Ini sekarang kami sedang menimbun laut itu untuk pasar perempuan Portumbai, dengan harapan perempuan-perempuan Papua atau Portumbai yang ada di kota ini bisa menggunakan pasar itu sebagai tempat transaksi jual beli hasil bumi ataupun hasil laut yang ada di Kota Jayapura. Majelis Rakyat Papua Pemuda Perempuan, kami punya inisiatif untuk menyampaikan kepada pemerintah pendidikan di tanah Papua ke depan, yaitu dengan pendidikan sekolah satu atap berpola asrama. Dengan demikian anak-anak yang ada di mana-mana yang dipisahkan oleh geografis alam Papua yang sedemikian rupa ini dikumpulkan di satu tempat. Mengapa itu harus ada? Kita lihat pemerintah kabupaten banyak sudah mengirimkan anak ke Pulau Jawa, banyak menelan biaya juga. Lalu kami berpikir mengapa itu tidak dibangun di Papua saja. Kami lihat harus ada di Papua karena anak-anak Papua ini dia orang alam. Dia harus ada di dia negeri sendiri supaya dia menyatu dengan alam, menyatu dengan gunung, menyatu dengan sungai, menyatu dengan danau, begitu. Dia bisa memancing, dia bisa mandi di laut. Tapi kalau dibawa ke Jakarta, semua berubah. Semua berubah. Dia kehidupan yang dulu yang ada di alam di kampung itu berubah. Dan itu kita tidak harapkan. Sedangkan program yang ketiga yaitu anak-anak Papua, terutama pemuda. Pemuda sekarang nih, menurut penelitian bahwa satu hari itu anak Papua dan Papua Barat itu 27 anak Papua mati, meninggal akibat dari narkoba. Tujuan narkoba itu cuma 3. 1 penjara, 2 gila, 3 mati. Siapa yang peduli dengan anak-anak Papua ini? Mari kita orang Papua peduli, MRP peduli, pemerintah peduli, orang tua peduli. Pokoknya perempuan meminta atau mohon bantuan dari pemerintah. Mari kami bangun satu bangunan pusat rehabilitasi di tanah Papua. Mengapa itu harus ada? Karena kita lihat anak-anak Papua yang bisa dikirim ke sana adalah mereka orang tuanya yang berada. Tetapi anak-anak yang banyak terjun ke dunia ini mereka dari orang tua yang tidak mampu, sehingga pusat rehabilitasi korban narkoba bagi anak Papua itu harus dibangun di Papua.